Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Indra Jaya di segmen Jabar Juara, Persib Juara. Ya, wargi Jabar di segmen kali ini, alhamdulillah kita kedatangan salah satu pelatih fisik nasional. Beliau sudah beberapa kali memegang klub profesional di Liga Indonesia. Mungkin Bobotoh juga pasti sudah mengenalnya karena beberapa kali keluar masuk di tim Persib. Ya, kita langsung aja kenalan dengan Coach Dino Seprianto. Apa kabar, Bang? Baik, Coach Indra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukan, Abang? Ya, Sekarang? football league kita lagi break. Lagi Lagi break. Force Mayer. Yes, kita ada latihan mandiri buat pemain jaga level kebugarannya. Pemain Ya, libur. Libur? Ya, Tim Abang libur. yes. Jadi wargi Jabar, Bang Dino ini, Coach Dino ini sekarang di Liga 2. Liga 2 ya, Bang? Ya. Pegang Sriwijaya FC. Sriwijaya kan sekarang lagi di Liga 2. Padahal sayang tuh, 2 kali juara Liga Indonesia ya, Sriwijaya ya, 2007. Double winner ya. Double winner juga 2007 Copa dan Liga. Sekarang Bang Dino di Sriwijaya kebetulan lagi break, Liga kita lagi nggak jelas. Setelah tragedi Kanjuruhan akhirnya main-main dulu ke Bandung karena mungkin putranya juga main di Porprov Jabar ya, Di kabupaten. kabupaten ya, di Ya, kuliah studi juga di UPI Bandung, rumah juga di sini kan. rumah juga di sini. Jadi liburan, Ya. kebetulan ada waktu di sini. Alhamdulillah kemarin ketemu, ngobrol-ngobrol sedikit, akhirnya mau datang ke acara kita. Ya. Ini Bang, Abang tuh udah berapa tahun berkecimpung di dunia sepak bola ya? Ya, alhamdulillah mulai itu tahun 96 ya. Waktu itu saya belum lulus kuliah. Belum lulus? Nah, sebenarnya saya riset aja waktu buat bahan untuk tesis. Masalah kecepatan, speed ya. Speed. Itu Tesis atau ya skripsi lah. skripsi Tesis ya? dulu. Nah, kemudian karena orang tua saya pelatih, mantan pemain liga juga, pada saat tapi udah pensiun, pas pulang kerja, karena kita kuliah jurusan pelatihan di EPOK IKIP Bandung, sekarang UPI ya. Ya. Jadi kita harus empirik di lapangannya, kita harus benar-benar menguasai sebagai sarjana kepelatihan. Ya, pelatih. Belajar melatih. Gitu. Tahun 96 di Lampung, Divisi 2. PSBL. Tahu kan? Namanya Persilat. Persilat Dulu Lampung, ya. pemainnya 12 pemain dari Persijatim, dari divisi utama. Dulu kan nggak ada Liga 1. Ya. Divisi utama, divisi 1, divisi 2. Jadi Sampai babak 16 besar. Jadi dulu itu sekitar informasi ya untuk wargi Jabar, kasta tertinggi itu bukan Liga 1 tapi divisi utama ya, Bang. Ya. Kedua divisi 1 terus divisi 2. Ya. Nah, Abang tuh kan basicnya atlet ya? 2. Dulu saya striker juga di Waduh, dulu sebagai atlet atletik dan juga sprinter dan juga striker di Uni. Di Uni UPI. dipanggil Persib. Oh, sempat ke Persib? Ya, dipanggil. Ya, tapi Seleksi. waktu itu Pak Thohir ya. Nah, teman waktu itu kan karena saya kuliah di UPI, IKIP, ya kan, panggilan harus dari IKIP. Tapi kan di klubnya Uni. Klubnya Uni. Nah, akhirnya ada miss lah. Kemudian akhirnya saya ambil pas waktu PON Jabar juga, saya ambil atletik aja lolos PON Jabar. Jadi tetap atlet Jawa Barat. Oh iya. Di zaman Pak Thohir dipanggil. Pak Thohir. Pak Indra Thohir. Nah, Pak Thohir bilang waktu 2013 kan penasihat tenis ya. Ya. Nah, karena udah dianggap kayak orang tua bagi Ya, saya, guru ya, dosen, guru. Seharusnya didinya striker sarang Sutiono, sarang Keke, saya tatang. Tahun 95 tuh. Ya harusnya 95 tuh sama Sutiono, Keke, ya, Bang Dino mungkin ya. ya, di 93, 92-an udah. Oh udah ya. Udah. Jadi waktu itu gara-gara saya dulu kan memang dari kecil ya atletik ya, striker ya, bola atletik. Berarti masih perserikatan ya, Bang? Perserikatan. Jadi pas waktu datang ke Bandung, PS IKIP uji coba dan Uni buat gol. Kang Yusuf Batiar lihat. Diambil Uni. Dikasih mes. Di situ ada Nyang-Nyang, ada Yang Joko ya. Jadi teman-teman Persib ya udah familiar dari dulu. Gitu loh. Nah, walaupun saya pindah ke atletik waktu PON, tapi tetap gaulin anak-anak bola juga. Anak bola juga ya. Iya, itu teman-teman di bola. Gitu.
Ya, jadi dulu tuh ya ada kompetisi intern Persib ya Bang ya? Oh Di dulu di Spidolik. Sidolik. Jadi aktif lah Banget. setiap tahun tuh, bahkan ada kastanya, divisi utamanya Ya. siapa, divisi satunya. Ya. Mungkin ada permasalahan surat keluar itu mungkin ya di PSUP, mandi. PSIKIP sama UNI. Biasa lah. Biasa kan itu udah jadi Itu hal mah yang biasa. biasa lah kalau di intern Persib itu ya. Biasa itu. Saya juga ngalami lah Bang. Ya, biasa itu. Jadi bukan serta-merta kok putar haluan ke sepak bola ya, padahal Bang Dino juga ada basic di sepak bola ya, bukan cuma atletik gitu. Iya, tapi memang dari kecil ya dua cabur itu. Dua cabur itu. Dan dulu namanya striker kan identik dan punya kecepatan. Kecepatan. Artinya kayak dulu Leo Kapisa, dia striker Perseman Manokwari Persipura ya. Dia sprinter nasional. Oh. Leo Jadi Kapisa ingat ini Suryo Agung, Nah, kan Suryo. pernah dipanggil Persikap ya. Ya. Persikap. sprinter nasional dia. Nah, cuman ada bedanya. Gini, sprinter kalau balik ke bola, keadaannya beda. Frekuensi langkahnya beda dengan bola. Beda ya. Kalau bola ini kan bob direction, berubah arah. Kalau sprinter kan lari lurus. Kadang-kadang bolanya ketinggalan. Iya benar. Bang Dino gitu dulu nggak? Enggak, karena kan saya dari kecil di bola. Oh jadi ada basic gitu ya. ball tekniknya alhamdulillah oke gitu. Jadi nggak ketinggalan bolanya ya. Bisa dikontrolin. Bisa. Dan ya, keputusan kita juga udah insya Allah pas gitu. Jadi nggak cuma run with the ball ya. Oh iya. Ya. Karena sepak bola kan keputusan. Putusan ya. Iya. Ada keputusan. Iya, lari-lari kalau nggak bisa pegang bola percuma. Ya kan? Benar-benar. Keputusan, decision. Itu aja. Ini masalah di kita kan itu. Ya. Nah, jadi sampai tahun ini 2022 berarti udah berapa tahun Bang di dunia sepak bola? Alhamdulillah 26. 26 tahun. Ya, itu ya karena memang udah fashion hidupnya di situ. Orang tua nyaranin kuliah kalau ke Bandung di IKIP. Bandung IKIP. Nah, saya dulu daftarnya 2, IKIP Jakarta, Bandung, terima Bandung. Nah, RD itu 2 tahun, 3 tahun di atas saya. Senior berarti. Ya, sama-sama dari Lampung. Nah, itu dia di IKIP Jakarta. Nah, itu. Nah, WNJ ya sekarang. WNJ ya. Nah, kebetulan kenapa juga karena memang keluarga besar saya ada di Garut. Kakek kan orang Garut, Sukaregang. Ya. Nah, itu jadi nggak susah gitu. Kemudian ada om juga yang di Bandung. Aman lah. Ya, ya. Jadi ada yang ngawasi gitu kan. Bimbing gitu. Ya. Tuh. Nah, selama 26 tahun ini ada berapa klub yang pernah Abang latih gitu lah? Selama itu asisten fisik terus ya, nggak ada. Saya di football pelatih fisik itu ada berapa tim yang satu? Timnas 16, Persib 98. Persib Waktu pelatih kepalanya dari Iskandar. Nandar, asistennya Kang Janur dengan almarhum Kang Suryamin. Ya, Coach Suryamin. Dan pemainnya Robi Darwis, masih ya. Hendra Pemara, Yaris. Kemudian itu Heri Setiawan, Dadang Hidayat, Nandang Kurniadi ya. Dadang Kurniadi. Nah, cuman waktu itu nggak nyampe selesai karena ada kerusuhan massal. Ya, kerusuhan 98 ya. Setelah itu saya dipanggil timnas tahun 2000. Pelatih kepalanya? Warta Kusuma. Timnas apa senior? 16. Piala Asia. Dulu nggak ada AFF. Dulu langsung Piala Asia. Oh ya dulu nggak ada Asia Tenggara ya? Ya. Nah, itu pemainnya Eka Ramdhani, usia 16. Itu kita nemuin Eka Ramdhani bakatnya. Pelatih kipernya Boyka Adam dari Uni kan. Ya. Asistennya mantan timnas yang pelatih fisik juga terakhir. Tapi dia mantan timnas Saprin Pabanyo. Pabanyo. Itu kita main di Jepang gitu. Runner up grup. Ya. Lolos tapi ambil 1 Jepang. Oh yang diambil 1. Kita bahasa ditanya. Kalau saya ngitung latih itu kan karena saya kombinasi pengalaman dengan sains. Ya, jadi saya mantan atlet. Tambah ngerasain. Oh latih fisik kita mau latih endurance kita ngerasain dong. Heart rate-nya dulu kita segini. Jadi ketahuan. Di situ kita ada batasan zona training kita tahu. Di usia 16 itu apa? Iya, berapa? dari mimiknya aja udah tahu. Nah, walaupun sekarang ada GPS trainnya ya. Nah, jadi ditanya 2,5 bulan itu dengan Pak Agum dengan ketua PSI Pak Agum. Itu ditanya dengan Pak Irawadi juga 2,5 bulan persiapan udah dengan taktikal dan sebagainya. Fisik paling 3 minggu, 4 minggu lah. Cukup nggak menurut Abang? Nah, kalau memang nggak ideal. Nggak ideal ya. Nah, saya ditanya
Saya bilang yang penting nggak kalah dengan yang Asia Tenggara. Itu aja, Bismillah. Waktu itu grupnya mana aja? Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang. Satu lagi siapa? Makau berapa? Pokoknya 4 negara di Asia Tenggara, 1 negara di Asia maju. Timur. Jepang persiapan 4 tahun. 4 tahun. Timnas 14-nya yang juara Piala Nike kalau nggak salah. Juara Piala Nike 98, dia nggak bubar. Masih pemain gitu. Ya, saya ditanya karena VO2 max test awal itu rata-rata 49, 48 kalau nggak salah atau 50. Saya tanya, wah saya bilang yang penting nggak bahan bakar anak-anak ini kalau bawa mobil ya, bensinnya anak-anak ini paling saya bilang ya berapa menit? Nyampe pertandingan keempat. Kalau pertandingan kelima terakhir lawan Jepang habis. Sulit, saya bilang gitu kan. Ya ternyata, ya itu karena itu bisa dihitung. Terakhir ya. Ada bisa dihitung. Persiapan pas kita latih dengan dulu masih Bompa ya. Bompa ya. Bompa dari kampus Pak Arsono. Ya memang kita literatur dulu Bompa. Ya. Sekarang kan banyak. Bentar Bang. Jadi Bompa itu metode ya, salah satu metode latihan ya. Semua cabur. Jadi nggak hanya sepak bola. Jadi Bompa itu adalah salah satu ilmu mengenai kepelatihan. Ya, latihan fisik tuh metodenya metode Bompa tuh ahlinya ya. Profesor Tudor Obompa. Nah, profesor. Kanada. Terus tadi bicara tentang heart rate, bisa dijelasin nggak Bang? Biar tahu nih, jadi gimana? Bobotoh. Wargi Jabar. Heart rate itu detak jantung. Jadi kalau kita lihat manusia ini kan ada ergosistem primer. Itu ada jantung, paru, ginjal. Itu yang mesinnya tubuh manusia itu. Yang kalau rumah itu, kalau kehidupan tuh kebutuhan primer kan rumah. Ya. Nah, jadi jadi kalau kita bangun tidur beda dengan kita bergerak detak jantungnya. Namanya istilah di mediknya itu heart rate. Heart rate. Nah, di situ terlihat kondisi fisik bagus tidaknya itu dilihat dari frekuensi detak per menit. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak kemarin di fun football pada saat COVID itu yang nggak biasa main bola banyak main bola, kurang tidur, banyak kejadian ya itulah itu nggak kontrol heart rate-nya. Makanya seorang pelatih fisik ya lebih bagus sih mantan atlet. Jadi merasa tahu ya Bang. Itu ada batasan namanya zona latihan, training zone. 220 dikurangi umur. Itu teori dari Prof. Tudor Obompa. Ya itu yang membawa ke Indonesia adalah guru besar IKIP Bandung, Prof. Harsono almarhum. Nah kita ini yang junior ini itu ada dibekali itu. Zaman dulu kan orang ke Amerika itu orang-orang tertentu, kuliah di Eropa, di Amerika. Nah, sekarang sih nggak terlalu inilah ya, istilahnya banyak yang ke Eropa, course, workshop, bla bla bla. Ya. Nah itulah ilmu yang paling penting. Semua cabang olahraga. Makanya alhamdulillah wargi Jabar kita punya IKIP Bandung yang sekarang UPI. Dulu itu pelatih fisiknya banyak kan cabur nasional. Contoh almarhum Pak Tahir Gide bisa bawa juara dunia Olimpiade dan Thomas Cup. Icuk Sugiarto, Lim Swiking, I Sumirat dari Bandung, Susi Susanti. Nah, itu jadi itu idola. Saya juga idola banget waktu SD saya lihat di majalah Tempo. Kan saya kuliah juga yang masukin almarhum. Inspirasi. Akhirnya saya ketemu lagi jodohnya. Ketemu almarhum, saya asisten langsung tahun 98 pelatih fisik 2. Di Pak Persib. Tahir Jide almarhum saya. Di mana di Persib? Iya. Oh, Pak Tahir Jide sempat di saya Persib. Banyak dapat ilmunya. Dia banyak main di sirkuit dinamis. Metodenya. Itu memang jadi itulah uniknya dan the bestnya. Alhamdulillah di Bandung ya, wargi Jabar. Ya. Itu sedikit gambaran ya, Boboto, wargi Jabar. Jadi setiap pelatih fisik tuh punya metode masing-masing. Jadi jangan disudutin, dijelekin beberapa metode ya. Ada keunggulan kelebihannya ya Bang. Yes. Setiap metode tuh. Ini nyambung lagi yang tadi Bang. Abang tuh latih apa aja selain timnas 16 ya, Persib? Persib,
saya keluar masuk tuh. Persib kan 2007, 2007, 298, 2007 dengan Arcan Juri ya. Kang Janur. Terus 2011, 2013. Sriwijaya keluar masuk juga. Persebaya waktu juara. Di kancah Asia berarti ya Bang ya? Sama Persebaya. Persebaya juara tahun alhamdulillah tahun 2003. 2004 juara Persebaya. Nah, jadi waktu 2003 saya dulu waktu itu pemainnya Nova Arianto, Bejo Sugiantoro. Nah, di divisi 1 dulu nggak ada divisi utama belum. Ya. Kita divisi 1 naik juara. Langsung juara ya. Saya balik ke Lampung, saya diminta PSBL pelatih kepala. Oh sempat pelatih ya, kepala. Lolos. Mereka degradasi divisi 2 naik divisi 1. Naik ke divisi 1. Nah, Persebaya 2004 juara lagi. Stefano Cubura, Teko itu pelatih fisik awalnya. Ya. Teko yang Persija ya? Persija Bali. Makanya saya nggak aneh dengan performa Bali, stabil. Contoh Pak Indra Thohir lah, pegang Persib stabil. Betul, fisiknya ya. Karena kuat menghandle. Pelatih itu kan harus kuat menghandle di lapangan, di pertandingan, psikologi kuat juga, kuat taktikal, kuat kondisioningnya dalam membuat suatu periodisasi program siklus makro mikro dan di lapangannya loh. Ya. Periodisasi itu tahapan-tahapan latihan ya, wargi Jabar. Nah, ada itu. makro, ada mikro. Yes. Nah setelah itu saya ke Padang, udah itu Barito. Ya, kemudian pernah dipanggil timnas senior tapi kan nggak bisa. Ya waktu itu. Kenapa tuh nggak bisa? Ya, karena benturan dengan precision Persib, Sumili. Berarti pelatih kepalanya siapa waktu timnas senior waktu? Ada Blanco, ada Albert. Riedel. FF 2010 dapat SK 2 kali ya. Nah akhirnya saya nggak bisa ya habis beres Bontang kan ke sana aku ganti Bang Dino ya. Ya karena sama-sama UPI ya kan. Ya. Nah itu. Jadi waktu itu sempat dipanggil timnas era Alfred Riedel yang sempat jadi demam timnasnya se Indonesia ya Bang itu. Ya. Cuman Bang Dino nggak bisa milih Persib ya. Botoh banyak ya kejadian yang nolak timnas karena Persib ternyata banyak, bukan cuma pemain, pelatih juga sempat seperti itu. Nah itu Bang banyak ya tadi beberapa klub, Persibaya, Arema juga pernah kan ya? Arema Piala Asia, AFC Cup dengan Dejan. Terus Persib, jadi tim-tim besar juga udah pernah, bahkan pernah meloloskan Lampung dari divisi 2 ke divisi 1. Kalau sekarang dari Liga 3 ke Liga 2 lah mungkin istilahnya. Ya. Nah, selama berkecimpung di dunia sepak bola ya selama 26 tahun ini, untuk saat ini mungkin Bang Dino paling senior ya di Liga ya? Alhamdulillah. Jadi dulu tuh pelatih fisik itu kebetulan dari Bandung itu yang senior ya. Kalau Pak Tur udah jadi pelatih kepala ya. Itu senior kita. Ada Pantang Hermano ya. Dulu Persib 2008. Ya. Kemudian tuh ada Dr. Joy Ratu Manado. Ya, sekarang udah mungkin udah dosen ya. Kemudian tuh ada lagi almarhum Satya Bagja itu dari UNJ. Biasanya duetnya dengan ikut RD. Ya, karena sama-sama satu alumni. Satu UNJ, jadi sepaket ya. Ada yang udah jadi instruktur, Pak Putih Imral Labus ya, Pak Imral. Dulu pelatih fisik PSDS. Dia identiknya dengan PSPS. Gitu. Ada lagi Dr. Andes Sujono, PSIM, udah almarhum. Jadi ya kebetulan ada lagi almarhumnya Octavianus, Mitra Kukar, dengan Beni dulu. Udah meninggal. Ya kebetulan ya teman-teman ya boleh katakan perjuangan dulu. Ya. Sekarang saya diberikan kesehatan, alhamdulillah. Umur yang panjang. Ada bersyukur masih bisa melatih. Karena pelatih fisik harus bergerak. Aktif ya. Harus aktif, ngasih contoh. Ngasih contoh. Bisa. Mencicing wae, cek orang Sunda. Ya, benar. Paling yang mungkin di bawah seniornya Pak Irwansyah mungkin ya sekarang ya. Ya, kalau di kampus dia lebih senior abang. Saya, tapi mungkin melatih kan kalau saya 2007. Duluan abang ya. Mulai saya. Nah, mulai melatih 2003 ya. Nah, itu. Bontang ya. Sekarang itu Bandung banyak lagi ada Rakut Kartono, Ega, Rasid, Roni, Budi dan sebagainya. Asep yang di Padang itu. Jadi itu wargi-wargi Jabar alhamdulillah lah ada penerus nantinya. Ya. Nah ini nih yang saya tahu ya Bang, beberapa pelatih fisik muda ini kan
ya kita satu alma mater lah, dari alma mater yang sama. Bang Dino yang kadang memberikan jalan gitu buat mereka tampil di liga. Kenapa sih kok Bang Dino mau memberikan jalan? Nggak takut tersaingi malah? Itu dari risiko. Dari risiko ya. Nah, jadi gini, mungkin kalau saya dengan siapapun saya care, nggak hanya dengan di Bandung, lulusan UNJ manapun saya care, karena kita satu berbagi ilmu, yang kedua kita kan harus punya lulusan sarjana itu kan harus mengabdi masyarakat, harus ada kerjaan, ada kerja yang memang di jobnya ya, fashionnya. Nah, kebetulan saya sendiri bersyukurnya gini. Dulu saya lulus kuliah, sebelum lulus saya udah dapat job karena orang tua saya faktornya ya, karena beliau mantan pemain liga. Kemudian saya juga manajer Pelita Masra. Akhirnya saya ke Persitara 97-nya, sebelum ke Persib ya. Nah, dan nyari sendiri. Dulu tuh nyari sendiri klub itu. Karena kita mengabdikan empirik ilmu kita di masyarakat. Ya pelatih jadi pelatih fisik ya kan. Nah, pada saat saya 2007 ke Persib lagi, itu anak-anak junior itu pada datang ke Jalan Bandung, mengenalkan diri. Di Bandung ya. Saya kan saya punya anak. Suatu saat anak saya akan dibantu orang. Nah, di situ mereka belajar latihan. Karena ilmu di kampus kita memang general. Ya. Sekarang kita bicara tentang tim nasional ya. Yes. Tim nasional kan sekarang ditangani STY, terus lolos ke Piala Asia. Kita bicara yang seniornya dulu aja. Yes. Piala Asia kita terakhir, Wargi Jabar lolos Piala Asia itu 2007. Itu pun lolos secara otomatis. Karena kita jadi tuan rumah. Waktu itu lawan Korea, Arab, satu lagi tuh Bahrain kalau nggak salah ya. Bahrain menang, lawan Korea, Arab kalah lah waktu itu, masih ingat. Bikin pelanggaran, ada pelanggaran di sisi kiri, Pak Haji Ismail waktu itu bikin pelanggaran, crossing jadi gol, akhirnya Indonesia gagal. Tapi waktu itu Indonesia benar-benar bermain bagus di bawah asuhan Ivan Kolev. Dulu Ivan Kolev 2007 pelatihnya. Terus pemain timnasnya belum ada naturalisasi, semua full lokal, Bang. Yes. Nah, sekarang di bawah STY, Indonesia kembali lagi ke Piala Asia. Nih, pendapat abang gimana nih? Tentang timnas kita, ini kan sebenarnya sedang endingnya lagi bagus nih ya. Timnas kita lagi enak nih. Ya kan? Piala Asia lolos, U20 lolos, terus tuan rumah juga tahun depan Piala Dunia. Ikut SCY dan staff. Ya, kemudian tuh manajemen juga oke, Pak Marji ya, CEO-nya Bayangkara. Ada, ya boleh katakan, saya lihat pada saat SCY datang ke Indonesia, dia tangani timnas 19 ya, yang nggak jadi ya, yang COVID ya. Saya lihat uji coba dengan Irak kalau nggak salah ya, di Kroasia ya, pernah di Eropa Timur. Di Eropa. Itu kita ketinggalan. Sama Kroasia. Ya, terjadi terakhir tuh 2-2. Kalau nggak salah bola pada saat overlap Asnawi Mangku Alam kalau nggak salah ya. Tahu Bagas Kapa atau Asnawi ya. Bola cutback, cep. Striker timnas buat gol. Jadi 2-2. Menit injury time, menit akhir. Artinya indikator kondisi fisik prima dalam satu tim selama 90 menit lebih. Ya. Terukur ya waktu itu. Dia artinya kemampuan fisiknya boleh katakan konsisten, melakukan gerak-gerak eksklusif di menit akhir ya masih. Apalagi menit akhir di situ, ya kan? Karena definisi kalau di buku kepelatihan tuh kondisi fisik stamina masuk stamina ya. Stamina itu adalah kemampuan seorang atlet atau pesepak bola melakukan gerakan dengan intensitas tinggi terus-menerus tanpa ada kelelahan yang berarti. Betul. Nah, itu bicara level VDMX, level kardiovaskuler, jantung. Nah, jadi saya berpikir Korea dari dulu Korea lolos Piala Dunia. Berarti stamina ya pasti. Ngalahin Jerman juga. Nah, di situ kan ada staf
coaching staff yang pernah saya latih itu timnas Coach Novarianto, selalu diskusi itu bagus metode saya bilang, ya kan. Jadi boleh katakan ya kita harus contoh negara yang udah lolos lah. Betul sudah jelas kan mereka jelas, ada bukti ya kan. Ya kan, pelatih yang sudah level dunia. Kalau kita kan masih paling di Liga Champion, pelatih Indonesia, sorry ya. Ya AFC, timnasnya Piala Asia, ya kan, level-level itu aja. Berarti kan ada yang level lebih bagus, kita harus belajar, ya kan. Jangan malu ya. Nggak boleh malu, belajar. Oh ternyata Patlek latihannya di masa persiapan panjang ya. Ada Patlek, ada ini. Masih ada Patlek ya? Masih ada ceritanya. Kemudian nanti berikan untuk tekniknya, bla bla untuk awamnya prondo, bla bla. Jadi buat keputusan skill dari combine training namanya. Kalau itu Patlek masih tradisional nggak masuknya Bang? Sebenarnya ya dulu saya jadi atlet dari pemain bola saya lakukan. Udah ada ya dulu. Iya kan? Tapi kan berhasil ya. Ya kan? Di-combine dengan yang tren sekarang. Ya kan? Saya ngobrol dengan pelatih-pelatih liga lain. Kita combine bagus. Combine. Ya buktinya kan hasilnya di lapangan kok. Betul. Nah, Korea lolos Piala Dunia. Betul nggak? Dan pas pemainnya juga pas dengan apa yang diinginkan pelatih. Filosofinya. Nah, filosofi sepak bola itu ada 3. Yang terkini ya sekarang. Apa aja? Ada asosiatif atau murni position. Itu Spanyol punya. Ya, Barca itu dari Victor Frade ya. Victor Frade yang membawa Coach Luis Milla ke Indonesia. Spanyol punya itu? Yes, Spanyol. Bukan dari Belanda kayak Total Football itu? Beda lagi? Nah, itu yang diterapkan di Spanyol. Nah, itu kemudian itu ada lagi Raymond Verheyen Belanda. Ya, yang pelatih fisiknya Korea juga waktu Gasiding ya. Nah, kemudian itu ada lagi satu lagi filosofi itu vertikal. Vertikal itu seperti Liverpool itu main bola. Pada saat pemain masuk ke pertahanan lawan, langsung menujunya ke box 16 dengan high speed. Main mau 1-2 sentuh, mau run with ball. Jadi langsung. Mirip dengan press build up gitu. Enggak, beda ya. Media main build up dari bawah tetap, tapi kalau udah masuk ke daerah lawan, dia langsung masuk ke box ya. Harus langsung menyerang ke jantung area, danger area. Nah, kalau asosiatif, murni position dia balik lagi, switch play lagi, balik ke belakang lagi. Paham nggak? Ya. Selama mungkin penguasaan bola. Itu mirip Coach Rene kemarin di Persib nggak kayak gitu? Waktu runner up kemarin. Maybe mungkin ya. Cuman kemarin kita bahas waktu kita workshop fisik bukan apro yang sebelumnya di PSSI, yang lebih disempurnakan lagi adalah Raymond terakhir itu kita pakai itu Raymond itu 2014 ke bawah ya. Saya workshop tuh Raymond ya, Abang Satya yang kasih ya. Dan saya juga dari dulu udah dapat Raymond dari tahun 2008-2007 kalau nggak salah saya udah dapat ya kan, waktu saya di Jakarta ya, udah saya lihat bukunya Raymond. Nah saya sering diskusi dengan Ganesha Putra di Reteknya PSSI yang di sekarang Persija, dia kan member FIFA juga. Nah cuman setelah kita course lagi waktu dengan pelatih fisiknya Coach Luis Milla yang kemarin ya kan, lebih cocok nih yang Victor Frade, karena pemain Indonesia kan kecil dengan punya kecepatan tapi yang harus dibenahi adalah di keputusan, di season main bola kan ngontrol otot, perpaduan otot-ototnya. Kalau lari problem ke keputusan masalah. Contoh pemain winger lewatin 1-2-3 harusnya di cutback, nggak di cutback. Momennya hilang. Ini makanya dari mulai warming up di sesi latihan semuanya harus dengan diarahkan ya. Rondo. Nah, tapi tetap dengan kultur kita harus combine. Nah, seperti itu. Timnas. Nah, kemudian datang lagi yang level dunia. Gus Milla level dunia ya.
Kut STI, ya kan? Komen. Ada lari kosongnya tanpa bola. Terpal, bla bla. Hasil. Dan kita harus belajar. Ya, walaupun wah itu saya pernah lakukan tuh. Ya itu kan. Nah, artinya gini, mungkin Korea dulu belajar ke Eropa juga, mungkin ke Jerman. Karena setahu saya interval training itu dari Jerman. Emil Jatovek. Penemunya. Yes. Emil Jatovek itu adalah legenda di Jerman. Dulu belum ada Jerman Barat, Jerman Timur kalau nggak salah ya, Jerman. Dia metode interval training. Interval itu latihan dengan istirahat. Banyak main ke speed endurance. Ya. Kemampuan seorang atlet melakukan kecepatan dalam jangka lama. Itu definisinya. Latihan itu 100, 200, 400 meter. Nah, makanya Jurgen Klopp waktu di Liverpool, sekarang di Liverpool ya, dan sebelumnya Borussia Dortmund ya. Pada saat tes fisik itu, pada saat lari 400 diambil laktat dari telinga. Ada laktatnya. Darah. Yes. Diambil. Udah canggih ya di Jerman ya. Yes. Sebenarnya dari dulu udah di Jerman dilakukan di Jerman. Kalau di kita pengambilan ya belum. Kalau dari apa? Kalau kita paling pakai GPS sekarang ini ya. Kalau saya bilang kalau laktat kayaknya belum pernah nih. Belum ada. Kalau itu. Ya kan? Nah, kalau di sana udah pakai. Dan itu yang terkenal Universitas de Cologne Jerman. Ya. Nah, penerus saya rencana kalau saya ada rezeki, penerus saya yang teruskan saya mau saya suruh sana karena saya pengen ada. Ya, semoga anak saya bisa sana. Udah mulai ini kan kursus sekarang, bahasa Jerman. Sekarang semester 5 di UPI Sport Science, jurusan pelatihan. Jadi, ya sepak bola kan bukan football ini berasal dari Eropa. Dan kita harus belajar. Kiblatnya masih Eropa. Dari Inggris ya? Ya, yes. Betul. Ya Inggris, Jerman 1 jam 2 jam dekat. Ya kita harus belajar. Nah tapi kalau badminton kita dari dulu udah ada level atas. Ya. Makanya pelatih dari Indonesia ekspor keluar. Kalau kita sekarang susah melatih di luar. Iya, dulu. Malah dari kita ambil dari luar. Dari luar. Wajar kita harus belajar. Gitu loh. Nah itu soal filosofi dan metode ya. Semua bagus. Saya orang kampung dari desa, nggak ngerti. Pas kuliah saya ngerti, berarti metode di KIP bagus. Saya belajar lagi, gitu. Oke, ya kembali lagi ke timnas berarti ya. Yes. Jadi timnas di bawah STY itu kombinasi ya, combine masalah fisik. Tadi kan ada fartlek, jadi fartlek itu salah satu jenis latihan tanpa bola. Jadi lari terus menerus kayak continuous run gitu. Ya. Terus cross country. Mungkin untuk pelatih sekarang nih Bang, jadi kita sharing aja. Ya. Jadi kan ada yang sekarang, itu udah ketinggalan zaman gitu kan. Yes. Sekarang dengan bola, apa-apa dengan bola, bahkan warming up dengan bola. Jadi menurut Abang bahkan tadi kan dijelaskan, STI aja masih pakai itu, masih pakai fartlek, kemudian interval, kemarin kan asisten Luis Milla di Persib, jadi masih pakai interval kan? Masih pakai interval, jadi bukan ketinggalan zaman, nggak usah malu ya. Apalagi buktinya kan sekarang Indonesia bisa lolos lagi ke Piala Asia. Jadi menurut Bang Dino tadi ya, ketika saya tanya gimana timnas, ya sementara ini ada kombinasi dua metode latihan yang mungkin tradisional tadi sama yang sekarang modern dengan bola ya. Jadi menurut Bang Dino ya udah tepat ya, apalagi ditunjang dengan pemain-pemain yang diinginkan oleh STY langsung. Nah itu makanya di situ. Jadi satu lagi, metode latihan fisik tergantung filosofi yang dimainkan. Filosofi pelatihnya. Dulu Pak Indarto juara, direct. Lari. Karena metode filosofinya direct play. Dari belakang, boom, rekor, lari. Ya latihan fisiknya lari. Iya. Ditunjang. Juara nggak? Juara lah. Juara. Iya kan? Ada lagi yang murni position. Juara. Jadi tergantung Spanyol. Tapi kalau murni filosofi pelatih kepalanya murni position atau asosiatif, pelatihannya lari, fisiknya nggak dapet. Nggak sinkron. Ini yang waktu kita dapat di fisik apro kemarin. Ya di situ. Jadi waktu kembali kayak Persib saya nggak aneh, ya kan? Saling progres lah, tuh kan. Itu.
Nah, ini Bang, dilihat dari fisik berarti tadi nggak ada masalah ya untuk pemain timnas. Nah, lolosnya timnas ke Piala Asia ini yang paling berperan menurut Abang, apakah pelatih, apakah manajemen yang bisa memanage dengan baik, atau kehadiran pemain-pemain di timnasnya? Kan sekarang kita ada naturalisasi. Gitu. Nah, oke. Itu ada berapa pengaruh ya?